8 September 2025, akhirnya gugatan dari seorang warga negara Republik Indonesia bernama Suban terhadap Gibran Rakabuming Raka dan Komisi Pemilihan Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat disidangkan perdana memeriksa para pihak, memeriksa legal standing para pihak. Yang konyol, pada saat persidangan pemeriksaan para pihak ini memenuhi tidak legal standingnya, Gibran Rakabuming Raka diwakili oleh Kejaksaan Agung. Saya mau mengatakan ini adalah sesuatu yang tidak benar. Kenapa demikian? Karena Kejaksaan Agung tidak seharusnya mewakili Gibran dalam persidangan ini. Karena Suban menggugat Gibran itu bukan sebagai wakil presiden, tetapi sebagai orang per orang, seseorang yang waktu 2024 lalu mendaftar menjadi calon wakil presiden dengan menyertakan lembaran persyaratan ijazah sekolah. Nah, pokok perkaranya adalah syarat yang diatur di dalam peraturan KPU maupun di dalam undang-undang adalah syarat minimal capres-cawapres itu berijazah SMA. Nah, inilah menjadi pokok perkara karena dianggap Gibran tidak memiliki ijazah SMA karena memang tidak pernah sekolah SMA di Indonesia. Gibran melampirkan sebuah keterangan berdasarkan ijazah setara SMA. Nah, inilah menjadi pokok perkara. Nah, menurut penggugat, berdasarkan dalil-dalil penggugat, dianggap Gibran Rakabuming Raka dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena seharusnya tidak lolos karena aturan menyatakan syarat minimal SMA. Nah, kembali kepada soal Gibran diwakili oleh Kejaksaan Agung. Saya pikir ini adalah sebuah kekeliruan ketika Gibran memberikan surat kuasa khusus kepada Jaksa Negara, yaitu Kejaksaan Agung. Dan Kejaksaan Agung saya pikir telah keliru besar menerima kuasa dari Gibran Rakabuming Raka karena yang digugat di sini Gibran sebagai pribadi, seseorang yang pernah mendaftar sebagai calon wakil presiden, bukan menggugat Gibran dalam jabatannya sebagai wakil presiden. Kecuali kalau gugatan itu karena jabatan Gibran dalam kapasitasnya sebagai seorang wakil presiden, maka kejaksaan boleh menjadi pihak yang mewakili Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Meskipun gugatan itu didaftarkan dengan disertakan dikirimkan kepada Setwapres. Mengapa di sana? Karena domisili Gibran saat ini di Setwapres. Karena kalau dikirim ke Solo nanti takutnya tidak nyampe. Ya, jadi soal domisili itu seharusnya diakui bahwa Gibran memang ada di Setwapres juga, di Istana Wakil Presiden. Tidak masalah. Tetapi dalam persoalan hukumnya, dalam pokok perkaranya, Gibran bukan sebagai seorang wakil presiden, tetapi seorang warga negara yang mendaftar sebagai calon wakil presiden. Maka kejaksaan tidak seharusnya mewakili Gibran dalam perkara ini. Tidak boleh. Gibran seharusnya diwakili oleh pengacara lain yang bukan jaksa negara, bukan pengacara negara. Karena kapasitasnya adalah seseorang warga negara, bukan seorang wakil presiden. Nah, disinilah perdebatan terjadi. Akhirnya sidang kemudian ditunda ke minggu depan karena dianggap tergugat pertama Gibran Rakabuming Raka tidak hadir. Karena penggugat keberatan kalau yang mewakili adalah jaksa pengacara negara. Karena Gibran di sini tidak sebagai wakil presiden digugat, tetapi sebagai seorang warga negara. Karena peristiwa hukumnya terjadi sebelum Gibran menjabat sebagai wakil presiden. Nah, kita masuk kepada tuntutan setelah kita bicara tentang legal standingnya, ya. Tuntutan yang dituntut oleh penggugat di sini adalah yang paling besar di sini adalah menyatakan bahwa Gibran tidak sah menjadi calon wakil presiden. Kalau sampai itu diputuskan dan diterima gugatannya, maka selesai sudah karir Gibran dalam kancah politik nasional. Kalau soal gugatan ganti rugi itu, bukan ganti rugi, denda 125 triliun itu bagi saya hanya bumbu gugatan saja. Tapi yang paling panas di sini adalah gugatan yang meminta hakim dalam petitumnya memutuskan menerima gugatan, yaitu salah satunya adalah menyatakan Gibran Rakabuming Raka tidak sah sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia. Ini yang paling bahaya. Dan ini tentu akan menjadi peluru kendali atau bom nuklir bagi pemakzulan Gibran di DPR yang saat ini sedang terancam. Karena surat pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan masih menggantung dan belum ada keputusan. Bisa saja minggu depan dibacakan,
lusa dibacakan, bulan depan dibacakan, dan berproses. Nah, kita tunggu saja. Tetapi ini adalah saran kepada pihak Kejaksaan Agung, berhentilah mengotori tangan kalian untuk urusan pribadi Gibran. Gibran digugat dalam kapasitas sebagai seorang warga negara, bukan sebagai seorang wakil presiden. Maka dalam hal ini Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara, jaksa negara tidak memiliki legal standing, tidak berhak untuk mewakili Gibran Rakabuming Raka di persidangan. Semoga saudara Gibran menunjuk pengacara yang lain. Mungkin saja, bisa saja minta tolong ke pengacara Pak Jokowi ya. Silakan saja. Tapi jangan menggunakan pengacara negara, karena Anda telah menggunakan kekuasaan Anda secara menyimpang. Karena jaksa negara dibayar oleh pajak rakyat untuk membela kepentingan pribadi Anda, itu adalah korupsi.